Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Asrofa Farista Suraya, NIM 109. Nama saya Garini Rafif Ardiningrum, NIM 082. Perkenalkan, nama saya Syafira Saidatina, NIM 088. Hai Sobat Sehat, pernah nggak sih kamu merasa head terlambat padahal sedang tidak hamil? Bisa jadi itu penyebabnya adalah stres. Yuk, mari kita bahas bersama pengaruh stres terhadap siklus menstruasi. Stres merupakan suatu respon tubuh terhadap tekanan fisik maupun emosional. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol, yang mana hormon kortisol ini dapat mengganggu keseimbangan hormon lainnya. Siklus menstruasi merupakan suatu proses bulanan yang mana melibatkan hormon dan juga reproduksi wanita, yang dimana rata-rata berlangsungnya siklus menstruasi selama 21-35 hari. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, menstruasi, yakni peluruhan dinding rahim. Yang kedua, folikular, pematangan sel telur. Yang ketiga, ovulasi, pelepasan sel telur. Dan yang keempat, luteal, persiapan tubuh untuk kehamilan. Keseimbangan hormon sangat penting agar siklus ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, pada dasarnya gangguan siklus menstruasi itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti berat badan, kemudian aktivitas fisik yang berat, perubahan hormon, kemudian ada paparan zat-zat tertentu, dan lain sebagainya. Namun, sesuai pada konteks yang akan kita bahas kali ini, kita akan spesifik membahas perihal stres. Jadi, kali ini kita akan membahas pengaruh stres terhadap siklus menstruasi. Pada era sekarang ini, tuntutan hidup akan semakin berat, mulai dari tuntutan sekolah, lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Dan tuntutan-tuntutan tersebut dapat memicu terjadinya stres pada individu, spesifiknya terhadap wanita. Dan stres tersebut dapat tidak hanya mempengaruhi secara mental saja, namun juga dapat berpengaruh secara fisik. Salah satunya yakni dinamika stres terhadap siklus menstruasi. Stres pada seseorang akan memicu pelepasan hormon kortisol dalam tubuh seseorang, di mana hormon ini akan bekerja mengatur seluruh sistem di dalam tubuh, seperti jantung, paru-paru, peredaran darah, metabolisme tubuh, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam menghadapi stres yang ada, biasanya hormon kortisol ini dijadikan tolak ukur untuk melihat derajat stres seseorang. Semakin stres seseorang, kadar kortisol dalam tubuhnya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena stres yang dialami mempengaruhi kerja hormon kortisol yang diatur oleh hipotalamus otak dan kelenjar pituitari. Dengan dimulainya aktivitas hipotalamus ini, hipofisis mengeluarkan FSH dan proses stimulus ovarium akan menghasilkan estrogen. Jika terjadi gangguan pada hormon FSH dan LH, akan menyebabkan tidak terbentuknya sel telur. Jika demikian, hormon estrogen dan progesteron juga tidak akan terbentuk sebagaimana seperti seharusnya. Estrogen adalah hormon feminin yang mengakibatkan perubahan fisik pada wanita ketika remaja, seperti perkembangan payudara, munculnya menstruasi, dan estrogen juga mempengaruhi rangkaian siklus menstruasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres terhadap siklus menstruasi, yang pertama ada faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, dan tekanan emosional dapat meningkatkan tingkat stres. Kemudian yang kedua ada faktor fisiologis, perubahan hormonal yang terjadi selama siklus menstruasi itu sendiri dapat mempengaruhi tingkat stres. Kemudian faktor lingkungan yang akademis, yang kompetitif, tuntutan pekerjaan, dan masalah interpersonal dapat berkontribusi pada stres. Kemudian pola makan yang tidak sehat, kurang tidur, dan kurangnya aktivitas fisik juga memperburuk stres dan mempengaruhi siklus menstruasi. Untuk mencegah gangguan menstruasi akibat stres, kamu bisa melakukan 4 hal ini. Yang pertama, meluangkan waktu untuk manajemen stres, meditasi, dan journaling. Yang kedua, menjaga pola tidur dan pola makan. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk relaksasi. Dan yang keempat, konsultasikan kepada psikolog jika stres berkepanjangan. Ingat, kesehatan mental sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Jadi, stres tidak hanya mempengaruhi emosi saja, tapi juga dapat berdampak langsung terhadap siklus menstruasi. Dengan mengetahui faktor penyebab dan menjaga pola hidup sehat, kita dapat mengurangi resikonya. Tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Saat pikiran sehat, maka tubuh pun akan ikut sehat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.